Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Makan malam dengan obrolan dan senyum penuh kepalsuan menghiasi buruknya malam. Meskipun bibir keduanya terus memaksakan senyum, tetapi mata mereka sama sekali tidak bisa ditawar. Cahaya hitam kemerahan itu tampak jelas sudah berkorban dan ingin memanggang apa saja yang berada di hadapannya. Yang satu ingin menghancurkan darah dagingnya sendiri demi angan-angan dan kepuasan, dan yang lainnya ingin bertahan hidup demi cinta dan memulai kehidupan baru yang lebih bermakna. Papa, ada yang ingin aku tanyakan. Katakan saja, Felix. Apa Papa menyayangi Mama? Tentu saja, jangan mempertanyakan hal yang tidak-tidak. Kamu adalah bukti sayang Papa terhadap Mama. Tuan Vincent tersenyum dan ia masih tidak luluh sedikit pun. Aku? Tanya Felix sekali lagi, kali ini merasa kaget. Iya, rasa sayang Papa ke kamu sama dengan rasa ke Mamamu, tuturnya sambil menatap tajam. Berarti dengan mudahnya juga Papa akan membunuhku, benar kan? Tanya Felix tanpa suara. Kenapa? Tanya Tuan Vincent tampak penasaran. Soalnya aku dapat menghitung jumlah pelukan Papa terhadapku selama ini. Felix menjawab apa adanya dan seketika suapan sang Papa terhenti. Tuan Vincent menekan sendok cukup kuat. Kamu itu kan anak laki-laki, mana boleh terlalu manja, jawabnya tanpa rasa sesal ataupun berdosa. Apa yang kamu pikirkan? Felix menghentikan aktivitas lalu menantang mata papanya. Jika umurku panjang, aku tidak akan melakukan apa yang Papa lakukan terhadapku. Apa maksudmu? Suara itu semakin dingin dan tajam. Aku akan menjadi seorang Papa yang hangat, baik dan penyayang, sama seperti Mama. Aku tidak akan membiarkan putra-putriku haus akan kasih sayang, mengemis tentang perhatian dan buta akan toleransi. Aku tidak ingin mereka menjadi seperti diriku saat ini. Mata Felix berkaca-kaca. Ini adalah pertama kalinya ia mengungkapkan isi hati kepada Tuan Vincent. Semoga umurmu panjang dan bisa membuktikan kepada Papa bahwa kamu akan sehebat itu. Jawab sang Papa terdengar ketus dan sama sekali tidak bersahabat. Pasti, aku akan bertahan hidup, Pak. Jawab Felix menantang ucapan tatapan mata papanya yang semakin menusuk hingga ke jiwa. Heh, gumam Tuan Vincent yang tampak meremehkan Felix. 30 menit bersama dengan suasana hati yang terus memanas, Tuan Vincent pun berdiri untuk membayar. Ini adalah traktiran terakhir bagi putranya. Memang ia tidak berniat untuk membunuh Felix, sebab walau bagaimanapun dia adalah putra kandung yang merupakan darah daging Tuan Vincent. Hanya saja ia ingin mematahkan hati putranya tersebut hingga hancur sehancur-hancurnya. Wanita itu harus dihabisi dan Felix akan menjadi satu-satunya tersangka. Setelah itu dia akan dipenjara seumur hidup, kata Tuan Vincent sambil menatap Salsa, istri mudanya. Tuan Vincent terbayang kembali rencana busuk yang telah ia susun sedemikian rupa. Kenapa tidak langsung menghabisinya seperti kamu melakukan kejahatan terhadap mamanya? Dia putra saya tidak mampu. Kalau begitu biar orang lain saja yang melakukannya. Setelah itu semua ini akan menjadi milik kita, sayang. Kita lihat saja nanti. Yang jelas untuk saat ini saya ingin dia dikurung. Lagi pula mungkin dia juga bisa gila, sebab wanita itu adalah satu-satunya yang ia inginkan. Kamu memang jahat, sayang. Setelah Felix di penjara, saya akan menceritakan semua kebenaran tentang mamanya dan juga orang yang sudah menjadi korban fitnah ini. Bisa-bisa dia memang menjadi gila. Celetuk wanita itu manja sambil menyandarkan kepala di dada Tuan Vincent. Setidaknya dia masih bernyawa dan saya bisa melihatnya jika ingin. Papa, kenapa melamun? Tanya Felix karena papanya masih berdiri di muka kasir. Tuan Vincent tersenyum simpul. Tidak, Papa sudah siap. Tuan Vincent berjalan lebih dulu, biar Papa yang mengemudi. Baiklah, ajak Felix menuju jalan gurita. Ayah dan anak ini kembali membelah jalanan. Mereka menuju ke ujung kota untuk menghancurkan kebersamaan yang baru terjalin. Tidak lama, ponsel Tuan Vincent kembali bernyanyi. Tampaknya itu adalah kode
Kematian yang pertama. Kemana ini? Tanya Felix yang belum pernah melewati jalanan tersebut. Setelah 45 menit, kita tiba, ucap Tuan Vincent sambil berbelok ke sebuah rumah sederhana dan jauh dari keramaian. Felix menatap tajam. Ini rumah Papa, kata Tuan Vincent sambil membalas tatapan mata putranya. Dan di dalamnya ada sesuatu yang pasti kamu suka. Dup, jantung Felix berdetak kencang. Pikirannya hanya pada satu nama, yaitu Luna. Di mana, Dip? Tanya Felix sambil menatap sekitar. Masuk dengan tenang atau dia akan terluka, ancam Tuan Vincent sambil menyandarkan punggungnya di kursi. Apa maksud semua ini? Tanya Felix yang merasa sudah tersudut. Sejak awal, Papa menikah karena sudah bosan hidup dengan kemiskinan. Tuan Vincent menatap jauh ke depan. Mamamu itu sangat baik, tapi papinya selalu memandang Papa sebelah mata. Tatapan itu selalu Papa bawa hingga ia mati. Pendendam. Tukas Felix mulai emosional. Dan lagi, Papa tidak bisa menerima kenyataan bahwa Papa adalah anak menantu yang terhina. Sambungnya sambil menyunggingkan senyum. Ternyata setelah mamamu mati pun Papa masih belum bisa menggapai tujuan itu. Kasihan sekali, ejek Felix dengan perasaan marah. Lalu sekarang Papa juga ingin membunuhku. Itu tidak mungkin, hanya saja kamu harus bersedia bekerja sama agar semuanya lancar. Kamu akan tetap hidup dan aman. Hahaha, Felix tertawa mengejek jalan hidupnya. Tidak disangka, ternyata semua sikap burukku berasal dari Papa. Papa hanya lelah, dulu hidup serba berkecukupan. Kakekmu seorang pembisnis yang handal, tapi opamu menghancurkannya. Anggap saja ini adalah prosedur balas dendam yang nyata. Tuan Vincent mengungkap sejarah singkat jahatnya, atau lebih jelasnya, Papa mengambil hak milik keluarga Vincent yang sudah dirampas oleh opamu. Tapi aku juga keluarga Vincent, Pak. Benar, makanya Papa tidak akan menyakitimu. Felix menghela napas panjang dan tidak habis pikir dengan jalan pikiran papanya. Apalagi almarhum opa seperti tidak pernah membenci anak menantunya itu. Hah, Felix tertawa mengejek. Padahal sejak awal Papa sudah menyakitiku. Lepas, suara teriakan Luna terdengar jelas di telinga Felix. Luna? Felix menatap papanya dengan mata penuh kebencian. Menurut saja atau dia akan cukup. Wajah Felix memerah dengan tubuh gemetar kuat. Di mana, Dip? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Felix tanpa suara. Kebenciannya menggunung. Felix pun memutuskan untuk turun dan segera melihat keadaan Luna. Tanpa perlawanan, ia masuk ke dalam rumah yang terlihat menyendiri tersebut. Luna, Felix menatap gadisnya yang sudah menangis dan meronta. Felix, Luna memanggil dengan nada penuh ketakutan. Lepaskan dia, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Luna. Felix menatap tajam pada semua orang di sekelilingnya. Salsa melempar dokumen peralihan harta benda milik Felix kepada Tuan Vincent dan istri mudanya. Di atas meja, tidak jauh dari kursi di mana Luna disekap. Tanda tangani ini dan urusan kita akan berakhir, ujar Salsa dengan wajah kemenangan yang tampak cerah. Jangan Felix, mereka pasti berbohong, pinta Luna sambil terseduh. Jangan, Luna kembali menggelengkan kepala. Pak, Salsa menampar wajah Luna agar gadis itu diam. Felix sangat marah dan tanpa sengaja, ia berlari secepat kilat dan langsung menyerang Salsa dengan brutalnya. 3 pukulan bersarang di wajah dan tubuh Salsa. Semua terjadi di luar dugaan Tuan Vincent, sangat cepat dan nyata. Hingga Felix dipisahkan dengan cara dipukuli, baru ia bisa dilepaskan dari Salsa. Sayang, ratap wanita genit itu kepada suaminya. Kamu benar-benar keterlaluan. Tuan Vincent meremas kerah baju Felix dan menatap tajam. Salsa berdiri dan menampar Felix sesuka hatinya. Asal kamu tahu saja, ucapnya sambil menunjuk wajah Felix. Mamamu mati sesaat setelah menamparku, ucap Salsa dan itu membuat mata Felix terbelalak. Felix mengangkat wajahnya yang sudah tertunduk akibat dipukuli. Saat ini, segar mengucur deras di kedua lubang hidungnya, sementara kedua kaki dan tangannya dipegang erat oleh banyak orang. Kamu, gumam Felix dalam amarah.
Kamu, pakiknya sambil memukul wajah Salsa dengan kepalanya, hingga hidung mancung ibu sambungnya itu patah. Ah, sakit, teriak wanita yang usianya sebaya dengan Felix tersebut, sambil memegang hidung dan mundur beberapa langkah. Luna terdiam saat melihat reaksi Felix atas semua ucapan perempuan tersebut. Ia pun menyadari betapa Felix begitu mencintai sang mama. Tuan Vincent menarik dokumen itu kembali setelah mencium dan memeluk istrinya. Sebelum saya berubah pikiran, cepat tanda tangani ini. Jangan Felix, Luna kembali menyela. Diam kamu, dasar wanita murahan. Luna ketakutan hingga keringat besar seukuran biji jagung turun dari dahinya. Pada saat yang bersamaan, otaknya mampu mengulas kejadian saat penculikan itu terjadi. Luna terbayang bagaimana proses penculikan, penyekapan, dan pemukulan kasar yang Tuan Vincent lakukan. Beberapa orang suruhannya malam ini juga ikut menjadi bagian dari aksi kejahatan sebelumnya. Tidak, bukan mereka saja. Menurut Luna, masih ada 4 orang lainnya yang memiliki badan ekstra besar dan saat ini merekalah orang-orang yang telah mengurus Deep dan 4 orang lainnya. Pekerjaan kali ini begitu sulit bagi Deep dan rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, musuh kali ini dilengkapi dengan senjata api, sementara Deep dan yang lainnya hanya mengandalkan senjata tajam sederhana. Kejadian kali ini benar-benar di luar perhitungan Felix dan Deep. Ternyata Tuan Vincent memang memiliki koleksi orang-orang jahat yang siap membantu. Felix mengikuti keinginan Luna. Ia mulai babak belur dan terluka. Darah dan keringat pun seakan menjadi teman kentalnya malam ini. Ketika melihat Felix sudah hancur, Luna sangat marah. Ia berusaha meraih pisau lipat yang berada di sisi kursi. Senjata itu milik Salsa dan karena sudah merasa menang, ia lupa menyingkirkannya. Kenangan bagaimana ia dipaksa untuk menjadi perempuan murahan membayangi gerakan tubuh Luna. Waktu itu, ia sempat mencoba untuk melarikan diri, tetapi dengan sengaja ditabrak oleh Tuan Vincent hingga kehilangan memorinya. Tidak terima akan sikap keji itu, Luna menggila dan hilang akal sehat. Ia memotong tali pengikat tubuhnya dengan cepat, tidak peduli luka dan rasa sakit yang kian terasa. Setelah bebas, Luna menusuk pinggang kiri Tuan Vincent dengan marahnya sebanyak 2 kali. Pakik laki-laki kejam tersebut sambil menatap Luna. Lalu ia melayangkan tangan dan berniat untuk memukul dengan keras, tetapi ditahan oleh Felix walau sudah melemah. Jangan menyentuh dia, bisik Felix dengan wajah bergetar sambil merapatkan giginya. Rasanya ia ingin mengunyah laki-laki yang sudah mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Nyonya Marsaile. Felix ikut memukul papanya dengan tinju terbaik miliknya. Jangan menyentuhnya. Felix seperti orang gila dan saat itu wajah mamanya yang cantik terbayang hingga memancing air mata besar dari kedua bola matanya. Di belakang, Salsa menjambak rambut Luna sambil menahan rasa sakit. Tetapi Luna tidak bersedia menangis karena rasa perih itu. Dengan cepat, ia memutar tubuh dan menancapkan pisau pada perut Salsa berulang kali. Ini untuk kamu yang berani memukul kekasihku, ucap Luna tanpa rasa takut sedikit pun. Salsa terduduk di lantai dengan lumuran di sepanjang perutnya. Tuan Vincent yang melihat hal tersebut tidak terima, namun tak bisa berbuat banyak. Ia masih menerima serangan beruntun dari putranya, sementara yang lainnya masih memukul Felix dengan kasarnya. Bersambung.